I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Berjumpa lagi dengan Kak Maria hari ini di minggu kedua bulan Oktober. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kak Maria ditemani oleh Kak Nini dan Kak Devi. Sebelum kita beribadah, mari kita siapkan Alkitab, hidung Jumat, alat tulis, dan buku tulisnya. Udah pada siap? Mari kita ibadah bersama-sama memuji Tuhan. Yang siap beribadah, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, ketemu lagi dengan kakak Kak Devi. Yuk kita memulai ibadah kita bernyanyi. Ada yang tahu nggak lagu ini? Duduk senang, berdiri senang. Ada yang tahu lagunya? Kalau ada yang tahu, kita panggil pasukan Kristusnya. Sebelah tangannya dikepal. Yuk, pasukan Kristus, siap. Kurang semangat nih, sekali lagi yuk, duduk semua. Yuk, tangannya dikepal. Pasukan Kristus, siap. Oke, yuk kita panggil musiknya. Musik. Tangannya yuk. Duduk senang, berdiri senang. Duduk senang, berdiri senang. Bukan di kanan, senang. Sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Senang yuk. Duduk senang, berdiri senang. Bukan di kanan, senang. Sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, kita semangat yuk. Duduk senang, berdiri senang. Di mana-mana hatiku senang. Sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke. Adik-adik, kita mau memulai ibadah. Mari kita ambil sikap berdoa. Dilipat kedua tangannya, ditutup kedua matanya, ditundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Yesus Kristus atas segala kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami masih dapat melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai ibadah. Mohon kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki votum dari Sintua, kita nyanyi dua lagu lagi ya. Yang pertama, dan tahu nggak lagu ini? Hari ini harinya Tuhan. Dan satu lagi adalah selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Ada yang tahu lagunya? Kalau ada yang tahu, kita panggil pasukan Kristusnya.
kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang ditemani oleh Kak Nini, kita akan menyanyikan lagu dari buku ND nomor 366, O Ale Jesus Tuhaki. Kita nyanyikan dengan semangat ya semuanya, dan kita panggil musiknya. Musik! Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu satu lagu. Lagu apa ya? Siapa di samping Kak Nini? Halo. Kak Nini ditemani sama anak sekolah minggu. Mereka mau ikut bernyanyi bersama Kak Nini untuk juga menemani adik-adik sekolah minggu semua yang di rumah. Asik. Nah, kita akan nyanyikan lagu apa ya sekarang? Tahu? Enggak tahu. Kita akan nyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Semua tahu lagunya? Ya. Tahu lagunya yang di rumah? Tahu. Kalau gitu harus nyanyi dengan semangat. Ya, kita nyanyikan dengan semangat. Semua tepuk tangan, harus bergembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap? Siap. Siap. Kita panggil musiknya. Musik. Ya, tepuk tangan semua. Semangat, yang di rumah sampai lagi semangat. Ya, yang malas-malas berdiri. Ayo, kita
ambilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yes, kita istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekarang semuanya boleh duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih sudah temani kami ini. Sama-sama. Salam, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hatinya, persiapkan pikiran, dan persiapkan Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Dengan hitungan 1, 2, ya. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian pernah dengar cerita tentang Musa? Tentang Elia? Kalian tahu Musa itu siapa? Pernah dengar? Pernah baca di Alkitab? Nah, Musa adalah hamba Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri untuk membimbing bangsa Israel, menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, yang kedua, siapakah Elia? Kalian tahu adik-adik? Elia adalah nabi Allah di Israel yang pernah mengalahkan banyak sekali nabi-nabi palsu atau nabi-nabi Baal, menuntun umat Israel, bangsa Israel, untuk kembali kepada Tuhan supaya mereka bertobat meninggalkan dosa-dosa mereka. Nah,
Musa dan Elia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan bercerita tentang Yesus yang pergi berdoa bersama dengan murid-muridnya. Nah, ketika Yesus berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih dan berkilau-kilauan. Ini seperti cahaya matahari atau seperti cahaya yang datang tiba-tiba, dan tampaklah wajah Yesus bersinar. Wajah Yesus menjadi terlihat sangat mulia dan sangat mengagumkan. Nah, ketika itu Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin Musa dan Elia bisa berbicara dengan Yesus saat itu? Bukankah Musa dan Elia sudah tidak berada lagi di dunia ini? Bukankah mereka berdua telah kembali kepada Tuhan? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus bisa berbicara kepada siapapun dimanapun, baik orang yang hidup maupun orang yang telah mati. Karena apa? Karena Yesus berkuasa atas orang hidup dan atas orang mati. Bahkan Yesus berkuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Adik-adik tahu siapa namanya di Alkitab? Ya, yang dibangkitkan Yesus dari kematian? Ada yang tahu? Namanya Lazarus. Nah, ketika Yesus berdoa, ya, lalu tampaklah Musa dan Elia berbincang-bincang, berbicara dengan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, itu adalah Yesus karena dia adalah Tuhan. Maka dia berkuasa bisa berbicara dengan orang yang sudah tidak berada di dunia ini maupun kepada kita yang masih hidup sekarang. Nah, lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa berbicara dengan orang yang sudah tidak ada lagi di dunia ini? Orang yang sudah meninggal atau orang sudah mati? Tentu kita tidak bisa. Kita tidak bisa lagi berbicara dengan mereka. Kita tidak bisa berjumpa lagi dengan mereka kecuali nanti di sorga. Ya, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang telah pergi dari dunia ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika murid-muridnya terbangun dan melihat Yesus yang sedang berbicara dengan Musa dan Elia, mereka sangat senang, mereka sangat bahagia sekali, dan mereka ingin mendirikan suatu kemah, ya, supaya mereka bisa bersama-sama dengan Yesus, bersama dengan Musa dan Elia saat itu. Nah, kenapa? Karena mereka merasakan damai, ya. Mereka merasakan sesuatu yang sangat mengagumkan. Mereka merasakan sesuatu yang sangat mengherankan. Nah, dan karena itu mereka menginginkan supaya mereka tetap berada di tempat itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika para murid-murid itu sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba datanglah awan menaungi mereka, menutupi mereka. Dan lalu mereka mendengar suara dari surga, yaitu suara dari Allah yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih." Siapakah yang dimaksudkan dengan anaknya? Yaitu Yesus adalah anak Allah. Lalu suara dari surga itu berkata, "Dengarkanlah dia." Atau dengarkanlah Yesus. Supaya apa? Supaya kita selamat, supaya kita hidup, supaya kita menjadi orang yang berhikmat. Jadi mendengarkan firman Yesus, mendengarkan perkataan Yesus
akan membuat kita menjadi berhikmat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saat ini kita masih dalam keadaan sehat, masih diberikan oleh Tuhan kehidupan, sehingga kita bisa berjumpa, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan saudara-saudara kita, bertemu bisa bermain dengan teman-teman kita, ya. Sekalipun sekarang masa Covid, tetapi dengan pakai masker, pakai face shield, kita bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bermain dengan teman-teman, dan kita bisa juga bertemu dengan teman-teman di sekolah dengan cara apa? Dengan Zoom. Kita bisa berjumpa, berbicara, berbincang-bincang dengan mereka. Tentu ini sangat sangat membahagiakan. Karena itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa, tetap mendengarkan firman Tuhan, jaga kesehatan, tetap pakai masker kemanapun, pakai face shield, dan tetap senantiasa mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kami anak-anak-Mu, supaya kami bisa mengerti firman. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau yang akan kami dengarkan, supaya kami hidup, supaya kami selamat, dan supaya kami menjadi anak-anak yang berhikmat. Berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, teman-teman kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji Tuhan dengan bernyanyi. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa. Mari bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saatnya warta ataupun pengumuman. Adapun warta kita hari ini adalah mengenai aktivitas kelas. Aktivitas kelas pertama untuk kelas Samaria dan Nazaret. Aktivitas kelasnya apa Kak Maria? Aktivitas kelasnya adalah mewarnai. Adapun bahan yang diperlukan, yang harus disiapkan, yang pertama adalah kertas HVS atau kertas A4. Yang kedua, pensil warna atau krayon. Caranya, yang pertama, download gambarnya seperti ini. Nanti kakak sekolah minggu akan membuat link khusus untuk mendownload gambar seperti ini. Ini adalah gambar rumah Bapa, Tuhan Yesus, dan orang. Kemudian kamu print sesuai margin, biar ini garisnya ini kelihatan. Oke, setelah itu adik-adik boleh warnai dengan pensil atau krayon sesuai dengan kreativitas adik-adik. Adapun tema dari aktivitas mewarnai ini adalah rumah Bapa. Khotbah yang tertulis pada Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Adik-adik bisa lihat sendiri ya, di sini ada gambar Tuhan Yesus, ada gambar rumah, ada gambar manusia. Inti dari aktivitas ini adik-adik adalah manusia yang hendak masuk ke rumah Bapa dan jalannya adalah melalui Tuhan Yesus sebagai penghubung kepada Bapa di surga. Ya, menarik sekali ya aktivitasnya adik-adik. Boleh dilakukan dan diwarnai sebaik dan sebagus mungkin. Aktivitas kedua adalah untuk kelas Kanaan membuat salib. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama, kertas karton putih ukuran A4, yang kedua, kertas lipat warna-warni, yang ketiga, plastik laminating, dan yang keempat, double tip, terakhir adalah gunting. Cara membuatnya, kita anggap kertas ini adalah kertas karton ya adik-adik. Nah, kertas karton warna putih ini dibentuk menjadi salib seukuran kertas A4. Dibuat salib, hasilnya kira-kira seperti ini ya adik-adik. Nah, ini dia gambaran kertas karton yang sudah digunting seukuran kertas A4. Kemudian tadi ada disebutkan kertas warna-warni. Nah, kertas warna-warninya tadi dibentuk hati. Dia dibentuk love atau hati menjadi seperti ini ya adik-adik. Ini sekitar 60 atau lebih, dan nanti ini akan kita tempelin di salib yang sudah kita bentuk pertama. Kemudian baik bentuk hati ini, kertas bentuk hati ataupun bentuk salib tadi boleh dilaminating adik-adik supaya kuat. Nah, ini dilaminating dulu dan juga kertas kecil-kecilnya juga dilaminating. Kemudian ketika adik-adik selesai melaminating kertas ini kan ada ujung-ujungnya yang runcing. Adik-adik ingat supaya menggunting dulu ujung-ujungnya yang runcing ini agar tidak melukai tangan karena ini sangat tajam. Setelah itu, bagian belakang hati yang sudah dilaminating tadi di double tip, kemudian ditempelin di sebelah sini adik-adik. Bebas tempelinnya dimanapun. Nah, mau di sini, di atas, di bawah, acak boleh. Hasilnya nanti kira-kira seperti ini ya adik-adik kalau sudah jadi. Nah, ini dia hasil dari salib yang kita lakukan. Bedanya nanti untuk kreativitas adik-adik dilaminating lagi. Kira-kira seperti ini ya adik-adik untuk aktivitas kelasnya. Aktivitas ketiga untuk kelas Tesalonika, membuat aktivitas Yesus dimuliakan di atas gunung. Sama dengan aktivitas yang pertama tadi, kakak sekolah minggu akan memberikan link. Link berisikan gambar seperti ini. Dia ada 3 halaman ya adik-adik. Halaman pertama gambarnya seperti ini. Kemudian pada halaman kedua ada gambar seperti ini. Dan di halaman ketiga ada gambar seperti ini. Nah, aktivitasnya seperti apa Kak Maria? Aktivitasnya adalah membuat seperti ini. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini ada gambar Tuhan Yesus, ada atas gunung. Dan di atas gunung ada siapa ini? Iya, ada seperti ini ya adik-adik. Nah, gimana cara membuatnya? Mari kita lihat rinciannya berikut ini. Nanti adik-adik, kamu setelah memprint gambar ini, lembar keduanya seperti ini, kamu bisa gunting bagian yang ini dan yang ini, 2 aja cukup. Setelah itu, kamu juga gunting yang gambar awan. Nah, kayak gini di lembar ketiga, 1, 2 aja cukup ya. Setelah kamu gunting, hasilnya seperti ini ya adik-adik. Nih, nah, di sebelah kiri, kamu tempel pakai lem di sebelah sininya, seperti ini. Kamu lem, kemudian ditutup. Dan di sebelah kanan, kamu lem juga bagian sininya. Kemudian kamu tempel di sebelah sini. Nah, setelah nempel seperti ini, kamu ambil gambar awan tadi. Awannya kamu kasih lem di sini, kemudian kamu lem di sebelah sini.
dan ambil awan satu lagi. Nah, kamu tempel juga bagian awan yang kedua di sebelah sini. Oke. Hasil secara ringkas setelah jadi kira-kira seperti ini ya adik-adik. Tuh. Nah, jadi ada gambar yang memakai tongkat di sebelah kiri dan yang pria berjubah di sebelah kanan. Nah, gampang banget ya adik-adik aktivitas untuk kelas Tesalonikanya. Demikian warta mengenai aktivitas kelas. Adik-adik buat sebagus dan semenarik mungkin. Kemudian foto dan upload di sosial media adik-adik. Boleh di Facebook ataupun Instagram. Dan jangan lupa untuk men-tag akun Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, masih tetap semangat kan? Kakak mau bertanya nih, siapa yang senang berdoa bersama papa, mama, kakak, adik? Angkat tangannya. Wah, beneran nih, berdoa. Oke, habis itu kakak mau bertanya lagi nih, berdoa apa sih artinya? Ada yang tahu nggak adik sekolah minggu? Oke, sebelum kalian menjawabnya semuanya, kita menyanyikan satu lagu yaitu Saya Senang Berdoa. Kita panggil musiknya, musik. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Salam. Wah adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kak Maria mau ingatin nih buat adik-adik untuk tetap menjaga kesehatannya ya. Makan makanan bergizi, tidur teratur, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Khusus memakai masker, Kak Maria mau ajarin adik-adik bagaimana caranya memakai masker yang benar.
Kak Maria punya masker medis. Ini namanya masker medis ya, adik-adik, masker yang 1 kali pakai. Caranya adalah dengan menutup mulut kita sampai hidung. Ini adik-adik dipastikan hidungnya tertutup ya, adik-adik ya. Jangan sampai mulutnya aja yang ketutupan atau hidungnya kelihatan, itu jangan. Nah, ini hidungnya dan mulutnya ketutupan. Dan ini pengait karetnya dikaitkan sampai di belakang telinga ya adik-adik. Nah, seperti ini cara memakai masker yang benar kalau mau keluar atau pergi keluar rumah adik-adik. Kemanapun tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa yang terakhir untuk like, subscribe video ibadah sekolah minggu HKBP Tangerang Kota di semua keluarga adik-adik. Sekian dari Guru Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik.